Setidaknya makam ayah saya itu sangat dingin dan kaki ibu saya jauh lebih hangat. Pundak yang saya bisa peluk ibu saya jauh lebih hangat daripada makam nisan almarhum ayah saya. Jadi gini, kurang lebih waktu itu pas di usia 7 tahun, ayah saya kan meninggal dalam kecelakaan. Sontak keluarga kami yang tadinya begitu indah, sejahtera, dan mungkin tak terbayangkan lah dalam satu malam cerita itu akan berubah demikian rupa sampai terjadi perebutan harta dengan posisi mama yang menjanda, 2 anak, saya punya 1 adik. Mama kehidupannya susah sekali ya, dan ternyata dari pihak keluarga ayah saya berusaha merebut harta. Nah, ibu saya banyak sekali mengalami siksaan, baik itu fisik maupun psikis. Dan itu akhirnya membuat suatu saat karena tekanan sedemikian rupa, ibu saya akhirnya ibaratnya secara kejiwaan dia sudah lost. Ketika nenek saya bawa saya ke rumah sakit tempat ibu saya dirawat, saya kaget. Di bangsal rumah sakit itu, di suasana yang begitu dingin dan mencekam, saya lihat ibu saya kondisinya terikat di ranjang. Dan dia mulai ke kanan, mulai ke kiri kepalanya gitu ya, matanya itu kosong sekali. Dan suster mencoba buka ikatan dan sudah memberikan peringatan kepada nenek saya bahwa ini kondisinya cukup parah gitu loh. Dan nenek saya menuntun saya, beliau bawa 2 bungkus nasi padang gitu ya, untuk disiapkan kasih ke mama saya gitu ya. Saya tidak pernah terbayangkan tuh, kalau misalnya ketemu kan inginnya adalah memeluk ibu, kangen, apalagi setelah saya hidup di dunia jalanan, dingin dan panas terik. Yang ada ibu saya itu malah dengan mata yang ganas, dia tatap nenek saya, lalu tiba-tiba gitu, dia ambil itu semua nasi bungkus yang ada dan dia bawa ke pojokan, dia buka, dia sobek semua, dia makan gitu sedemikian rupa. Sambil dia makan, nenek saya air matanya berderai. Kasih seorang ibu melihat putrinya seperti itu kondisinya. Baik-baik ibu saya dulu mungkin pamit untuk menikah bersama pria yang dia cintai, keluarga kami bahagia. Hari ini dia harus terima kembali putri tercinta dalam kondisi yang sedemikian rupa. Nenek saya bertanya, Tuhan salah apa saya? Ya kan? Kenapa putri saya seperti ini? Saya menatap nenek saya dengan, saya sudah waktu itu mungkin kalau air mata karena saya sudah hidup di jalanan, saya sudah tidak punya air mata untuk mengalir. Selain dalam hati saya pegang nenek saya bilang, nenek yang tenang, kita akan lewatin ini semua. Saya akan jaga mama baik-baik. Saya nggak jadi batal untuk mengakhiri hidup saya. Saya memutuskan untuk bersama nenek. Saya pikir ini beban beliau. Tidak fair. Nenek saya ini seorang ibu. Dia punya sekitar 8 anak. Salah satunya udah almarhum. Rasanya tidak adil gitu loh. Setua ini nenek saya, seorang ibu, masih harus merawat putrinya. Itu adalah tanggung jawab saya sebagai anak daripada putrinya. Maka di situ semangat saya untuk, Tuhan, saya tidak mau ketemu papa dulu kalau mama saya belum aman. Jadi saya berusaha bangkit. Dan saya berusaha kerja apa saja yang saya bisa lakukan. Nenek saya ini begitu baik. Nenek saya ini dia bawa ibu saya kembali ke Sumatera karena dokter menyatakan bahwa ibu saya ini bukan gangguan jiwa secara harus diobati saja, tapi benar-benar harus dibangun dengan lingkungan yang penuh kasih sayang. Jadi nenek saya bawa kembali. Beruntung keluarga daripada nenek saya itu begitu baik mereka. Mereka ibadahnya kuat. Mereka penuh cinta kepada kakaknya ini. Akhirnya benar-benar saya bersyukur pada Tuhan bahwa mama saya mengalami kepulihan demi kepulihan. Dan sampailah pada tahap ketika dia sudah pulih hampir 80%. Ya memang sih, dengan kondisi 20% kadang-kadang tamparan, pukulan, dan siksaan yang dulu dia rasakan harus saya alami. Saya rasa gini dalam hidup,
ketika kita mencintai orang tua kita, maka Tuhan terharu. Tuhan akan terharu atas hidup kita. Walaupun saya di mana-mana melamar kerja tidak ada yang terima, dan kesulitan yang saya alami cukup banyak, mulai jadi kuli panggul, jadi sales, jadi apapun, tapi rupanya Tuhan punya rencana yang indah bahwa saya akan diubah menjadi seorang pengusaha. Dan satu saat tibalah momen yang begitu indah, ada seorang distributor yang mencoba menjual satu brand di Indonesia, dan saya membantu dia, dan akhirnya 15 tahun perjalanan mewarnai saya mensukseskan brand tersebut, dan akhirnya saya menjadi pengusaha yang sangat berkelimpahan, berkecukupan. Dan dalam semua perjalanan ini saya yakin ada doa ibu saya yang dipanjatkan, dan juga saya pikir karena setelah apa yang saya alami, mungkin kesuksesan saya adalah karena saya tidak pernah meninggalkan ibu saya. Ayah saya boleh pergi, meninggalkan kami, tapi saya tahu saya tidak boleh tinggalkan ibu saya. Itu sih saya pikir yang menjadi titik di mana saya rasa itulah kesuksesan saya, mewarnai hidup saya. Kenapa saya bisa menjadi pengusaha yang begitu sukses? Keadaan berat kadang-kadang datang dalam hidup kita, tetapi adalah tugas bagi kita untuk tidak meninggalkan tanggung jawab kita untuk menghadapi keadaan.